Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat kembali memulai melakukan learning journal pada episode yang ke-11 mata kuliah Public Speaking. Dan tak lupa juga kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dan semoga kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Dr. Adi Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, yang semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, kelancaran dan rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi seperti biasa ya, kita melakukan learning journal Public Speaking yang udah ke-11 kayaknya ini ya teman-teman. Apa ke-12 ya? Dan seperti biasa kita melakukan public speaking, teman-teman indah, dan juga presentasi. Dan di presentasi kali ini dimulai dengan kelompok pertama lagi teman-teman. Judulnya itu transformasi diri, mentalitas dan teknik komunikasi handal. Wah, menarik sekali judulnya gitu teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang presentasi kelompok 1, kita bahas dulu yang melakukan public speaking ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi teman indah yang pertama yang maju ke depan melakukan public speaking yaitu Nur Nabilah. Dia menyampaikan storytelling tentang Wali Songo. Nah teman-teman udah tahu belum Wali Songo itu siapa dan kenapa gitu ada di Indonesia? Jadi Nabila juga cerita bahwasannya Wali Songo itu adalah 9 wali yang membawa ajaran Islam, dakwahnya Islam gitu di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Dan dakwahnya itu melakukan tekniknya beda-beda gitu, kayak dengan wayang, dengan kesenian gitu teman-teman. Nabila juga menjelaskan dari Wali Songo yang pertama gitu, siapa saja dan anaknya siapa, keturunannya siapa, kemudian nama aslinya siapa, seperti Sunan Gresik yang ada di Gresik, Jawa Tengah, apa Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu kan nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Kemudian mempunyai anak, kemarin siapa ya, pokoknya seru gitu pembahasannya. Jadi kita ada ilmu baru yang mungkin kita baru tahu atau kita baru pelajari gitu di antara teman-teman. Kemudian kita juga nyanyi yang Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim gitu. Kita nyanyi bareng-bareng teman-teman sekelas, seru banget gitu. Karena kita jangan kata Pak Adi juga, kita harus mengetahui gitu. Kayak Wali Songo itu kan yang membawa ajaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa gitu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada Yusuf Anwar. Dia melakukan cerita stand up comedy gitu teman-teman. Bahwasanya dia cerita katanya dia itu multi talent tetapi dimanfaatin temen, disuruh ngerjain tugas tapi dikasihnya nggak sesuai kayak orang-orang, kayak di joki gitu, semisal 200.000, 100.000, terus 300, tapi dia dikasihnya gocap katanya. Dia bantu teman tapi kayak dimanfaatin karena saya multi talent katanya gitu. Terus dia juga orangnya nggak enakan katanya teman-teman. Dia cerita juga bla 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 bla, kayak ya seperti biasa, cuman ada keunikan, ada jokes kecil. Jadi indah kayaknya. Itu termasuk stand up comedy gak sih? Apa pengalaman hidup? Apa storytelling? Apa gitu pendapat kalian teman-teman? Oke, kita masuk aja ke materi kelompok 1 PPT dengan judul transformasi diri, mentalitas, dan teknik komunikasi yang handal. Yang pertama ada Alisa apa Anissa ya?
Ya pokoknya di dalam itu ada komunikasi verbal dan non verbal. Kan ini transformasi diri, otomatisnya mengubah diri kita gitu, transformasi, perubahan gitu ya, perubahan diri. Ada komunikasi verbal, non verbal, yang Indah pahami ya, yang Indah tangkep gitu. Seperti katanya komunikasi verbal yaitu bicara, kata, kalimat, suara gitu ya, yang dimana ada artinya gitu. Semisal mengucap halo, itu kan menyapa. Dan kemudian teman-teman, komunikasi nonverbal itu gestur, body language, eye contact, kayak mimik muka, itu termasuk komunikasi nonverbal secara tidak langsung gitu ya. Karena pada dasarnya komunikasi verbal dan nonverbal itu saling berkaitan, saling berkesinambungan, saling erat, pegangan erat gitu. Dan Indah juga pernah dengar dari dosen Indah, yaitu Pak Muhib, bahwasannya kata beliau, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang sangat jujur. Karena apa? Karena mimik wajah kita nih nggak bisa ngebohong katanya. Kalau misal kita bilang iya tapi mata kita cemberut, terus bibir kita gini, itu kan otomatis kita kayak nggak setuju. Dan ya komunikasi yang nggak bohong itu nonverbal teman-teman. Dan juga kata beliau, komunikasi nonverbal dan verbal itu nggak bisa dipisahkan. Emang mereka tuh udah otomatis ada secara tidak langsung. Kita berbicara dan badan kita bergerak, mata kita melihat siapa yang ada di depan kita, dan juga ekspresi kita loh teman-teman. Kayak semisal kita lagi bicara tentang senang, otomatis muka kita gini. Tetapi kita sedih, otomatis muka kita gitu. Itu sih yang Indah dapat gitu teman-teman dari yang dipresentasikan mereka. Dan Indah mau download PPT-nya 100 MB gitu. Mohon maaf ya kelompok 1, lain kali dikompres dong. Biar kita baca-baca ulang lagi nih. Kayak bahas-bahas yang kemarin-kemarinnya nih, biar inget lagi gitu. Kan kita udah seminggu nih gitu, kayak mungkin lupa atau gimana. Oke teman-teman, sampai sini saja Learning Journal Public Speaking yang episode ke-11. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.